Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, teman-teman pengangguran dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan semoga selalu dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi bersama saya Andika Kuswara di channel edukasi menanam anggur kita, Ahsan Grab Pring Sewu. Dan pada video kali ini kita akan coba bagaimana kita akan membahas cara memilih bibit anggur yang bagus, kemudian bagaimana pola perawatan pertama ketika kita mendapatkan bibit dari penjual, entah mungkin langsung kita ambil dari lokasi penjual bibit ataupun kita mendapatkannya lewat ekspedisi. Ya, ikutin terus videonya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe, di like, share, dan di komen ya teman-teman. Mungkin pertanyaan seputar anggur bisa nanti di kolom komentar. Dan semoga yang sudah subscribe, saya doakan semoga diberikan kemudahan Allah dan semoga rezekinya lancar selalu. Yuk, amin ya robbal alamin. Simak terus videonya. Baik rekan-rekan pengangguran semua, di dalam memilih bibit itu sangat penting sekali ya untuk kita mulai menanam anggur. Karena dari kualitas bibit nanti kita bisa mendapatkan pohon anggur yang bagus tentunya dengan pertumbuhan yang normal, pertumbuhan yang maksimal, dan tentunya bisa berbuah dengan lebat. Berikut ini kita akan sharing, coba sampaikan bagaimana tips cara memilih bibit anggur yang baik. Seperti apakah bibit anggur yang harus kita beli ketika kita datang di tempat penjualan bibit atau kita beli lewat online. Yang pertama, bibit yang akan kita ambil atau kita beli yaitu minimal untuk tingginya itu berkisar antara 50 sampai 60 cm teman-teman. Jadi ketika tingginya sudah sekitar 50-60 cm itu menandakan bahwasanya bibit anggur ini sudah tumbuh dengan baik, dan biasanya umur dari awal grafting itu sekitar 1-2 bulan. Artinya bibit ini nanti siap untuk ditanam. Dan mungkin teman-teman banyak yang nanya, Mas, untuk pemilihan bibit bagusnya apakah bibit yang dibuat melalui sistem grafting atau istilahnya on root ya, yaitu langsung tancap ya. Kalau menurut saya pribadi, dari hasil saya belajar dari guru saya di Banyuwangi, beliau mengatakan bibit yang dibuat melalui cara grafting ataupun on root itu hasilnya sama saja teman-teman. Jadi yang membedakan nanti adalah ketika kita menanam anggur, entah itu bibit dari cara grafting seperti ini ya, bibit lokal kemudian digrafting dengan entres impor, atau yang memang batang impor yang kita semai, kita tancapkan kemudian langsung tumbuh tunas. Itu yang membedakan adalah nanti dalam perawatan. Jadi bagus tidaknya bibit anggur tersebut nanti tumbuh adalah tergantung bagaimana cara kita merawatnya teman-teman, mungkin dari pengendalian hama, pemupukan, dan lain-lain seperti itu. Kemudian yang kedua adalah cara kita memilih bibit yang baik. Dipastikan bahwasanya ujung bibit itu seperti ini teman-teman. Jadi tunas ujungnya itu aktif, artinya daunnya memang semu muda dan ada sulurnya teman-teman. Nah, ini menandakan bahwasanya bibit ini bagus, benar-benar sedang istilahnya melakukan pertumbuhan yang normal. Karena apa? Ciri-ciri akar bagus itu ya, ciri-ciri bibit yang akarnya bagus ketika ujung dari bibit ini seperti ini teman-teman. Jadi keluar daun muda terus, kemudian dan
Ini dipastikan ketika kita tanam di media yang sudah kita siapkan, itu insya Allah pertumbuhannya akan luar biasa. Nah, mungkin ada yang nanya juga, Mas, ketika kita mendapatkan bibit yang kondisinya ujungnya itu tidak aktif atau tunasnya istilahnya agak berhenti, bagaimana? Contoh misalnya kita mendapatkan bibit seperti ini, bagian ujungnya itu seperti terhenti ya, seperti terhenti. Sebenarnya teman-teman, ketika bibit ini walaupun misalnya ujungnya itu tidak aktif seperti yang tadi, tetapi kondisi daunnya itu masih bagus, artinya sebenarnya bibit ini pun bisa tumbuh dengan bagus. Caranya bagaimana untuk mengatasi itu? Kita bisa cukup dengan pangkas dari pangkal entres ini, bisa 3 atau 4 atau 5 mata tunas kita potong ya. Ketika dipotong, terus kita buang bagian daun paling ujung. Nah, ini nanti mata batnya biasanya akan pecah dan tumbuh tunas baru seperti itu. Dan biasanya kalau bibit yang memang mengalami setak atau ujungnya itu tidak aktif, itu karena bibit ini mungkin sudah terlalu lama yang harusnya sudah ditanam tapi tidak langsung ditanam, jadi nutrisi yang dihasilkan berkurang, makanya tidak mengalami pertumbuhan dengan normal seperti itu teman-teman. Kemudian tips yang ketiga adalah ketika kita mendapatkan bibit atau kita mencari bibit, usahakan kita membeli dari penjual bibit yang memang dekat dari lokasi rumah kita teman-teman. Mungkin bisa satu desa atau kecamatan atau satu kabupaten, dan mungkin boleh jadi satu provinsi ya. Karena apa? Semakin dekat jarak kita membeli bibit, maka akan semakin meminimalisir meminimalisir terjadinya kematian pada bibit atau layu pada bibit karena jauhnya ekspedisi teman-teman. Jadi sekarang mungkin sudah banyak sekali ya di daerah teman-teman sekalian, pasti banyak sekali teman-teman yang memang sudah mulai menjual bibit, memproduksi bibit anggur. Maka bagi teman-teman yang ingin memulai menanam bibit anggur, saran saya carilah bibit anggur yang memang dekat di tempat kita, tentunya dengan istilahnya kita cari lokasi yang memang orang itu sudah berpengalaman dalam membuat bibit. Karena ketika kita membeli bibit di lokasi yang dekat, maka biasanya ketika kita bawa kita bisa bawa langsung mungkin, dan alhasil ketika nyampe rumah bibitnya masih dalam kondisi yang segar, kemudian ujung tunasnya itu masih bagus teman-teman. Dan karena banyak sekali kasus ketika kita membeli bibit di daerah yang jauh, mungkin contoh lokasi saya di Pringsewu di Lampung, kita membeli bibit mungkin di Pulau Jawa atau di pulau Kalimantan mungkin, atau Sulawesi, contohnya di Pulau Jawa lah. Itu pastinya bibit itu nanti akan dikemas, dan biasanya ekspedisi itu kalau kita menggunakan yang reguler pun itu bisa 3-4 hari, dan hasilnya adalah ketika kualitas bibitnya itu kurang baik, maka 3-4 hari di dalam kardus melewat ekspedisi, banyak sekali dari teman-teman yang mengalami ketika datang di rumah dibuka bibitnya sudah layu, kemudian bahkan mati seperti itu, dan itu resikonya luar biasa. Maka saran saya untuk tips yang ketiga ini, belilah bibit di tempat yang terdekat di lokasi kita teman-teman. Dan tips yang keempat teman-teman, ini menurut saya hal yang paling urgent ya, hal yang paling penting yang harus dilakukan sebelum kita membeli bibit teman-teman, yaitu apa? Yaitu dengan kita menyiapkan lubang tanam atau kita menyiapkan media tanamnya teman-teman. Karena apa? Hal yang paling mendasar dalam menanam anggur itu adalah ketika kita sudah menyiapkan media tanam dengan bagus dan benar. Minimal untuk persiapan media tanam ini kita sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, bisa 2 minggu, bisa 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan
sebelum kita membeli bibit, media tanam atau lubang tanam sudah kita siapkan. Karena semakin lama media tanam kita buat dan semakin lama itu melakukan proses fermentasi, maka ketika nanti kita tanam di bibit kita di media tersebut, maka hasilnya akan bagus teman-teman. Beda sekali dengan ketika kita tidak menyiapkan media tanam kita, kemudian kita membeli bibit tanpa mempersiapkan media tanam, kita asal tanam. Walaupun kita beli bibit yang sebagus mungkin dengan ujung tunas yang masih aktif, tapi kita tanam di media tanam yang masih baru, yang mungkin tingkat keasamannya masih tinggi, maka bibit kita ada kemungkinan tidak ada atau tidak mengalami pertumbuhan dengan baik dan benar. Untuk bagaimana cara membuat media tanam yang baik dan benar, nanti simak di video saya sebelumnya. Nanti saya cantumkan linknya di deskripsi, teman-teman nanti bisa lihat di video tersebut teman-teman. Baik teman-teman pengangguran semua, itu tadi sudah kita bahas bagaimana tips cara memilih bibit anggur yang bagus teman-teman. Insya Allah ketika kita sudah memilih bibit anggur yang baik, bibit anggur yang sehat, kemudian kita sudah menyiapkan media tanam sebelum kita membeli bibit anggur, insya Allah ketika kita tanam, tanaman anggur kita akan bagus. Dan kuncinya adalah yang sering saya tekankan, dalam menanam anggur itu harus punya kedisiplinan. Disiplin dalam penanggulangan hama, kita melakukan penyemprotan fungisida, insektisida, disiplin dalam pemupukan. Bukan sekedar mupuk karena kita ingat, tapi benar-benar pemupukan itu kita jadwalkan. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video selengkapnya. Video selanjutnya insya Allah nanti saya akan bikin video tutorial yang lebih lengkap lagi tentang bagaimana cara merawat anggur supaya bisa tumbuh dan berbuah dengan normal teman-teman. Oke, jumpa lagi di channel Ahsan Grapevine Sewu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.